bukan masalah agamanya, bukan masalah hukumnya, urusannya karakter orangnya sih. Punten ya Bu ya. Orang seagama punya hukum, orangnya maruk Bu, mau ngikutin hukum nggak kira-kira? Nggak ngaruh. Gitu. Makanya saya sering sarankan ngomongin keadilan nih sekalian. Ada yang nanya, Kang ini Katolik, ku Islam. Pindah dia nggak mau, aku juga nggak mau. Ya supaya adil, dua-duanya pindah ke Buddha saya bilang. Jadi aman. Milih yang mana? Nggak mikir Bu. Ayam. Dah. Kenapa? Babi haram. Good, nice. Ini refleks aja. Jadi poinnya karena babi haram. Gitu. Terus saya nanya berikutnya. Kalau di depan ibu bapak ada uang haram gimana? Ketawa-ketawa. Mikir dulu. Oh berarti urusannya bukan masalah halal atau haram. Urusannya emang gak suka gitu. Emang dari kecil gak dibiasain makan babi gak suka. Jadi ya gak dipilih. Karena uang dari kecil suka ya mungkin masih mikir-mikir gitu kira-kira. Poinnya ada di situ gitu. Sehingga semua konteks halal dan haram ini esensinya adalah kondisional. Bahkan dalam fikih sekalipun kalau terpaksa boleh gak? Boleh. Hidup gak akan kejadian sesuai dengan keinginan kita. Titik. Nah aja. Kalau ibu pengen kejadian sesuai keinginan kita, ibu-ibu pasti banyak kecewa aja udah. Kan disuruh Islam kita, betul nggak? Apa sih arti Islam? Berserah kepada kenyataan. Kenyataan yang terjadi, terima, that's it. Jadi orang yang nggak Islam sama sekali ketika banyak banget dalam kesehariannya, aku nggak terima, nah udah. Berarti kalau dia nggak terima, dia lagi terima kenyataan atau lagi menolak? Lagi terbuka kepada kenyataan atau lagi tertutup? Tertutup bahasa Arabnya, kafir gitu. Jadi orang yang kafir adalah orang yang banyak menolak kenyataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita berterima kasih, bersyukur kita diberikan tempat meskipun sahibul baitnya tidak ada. Kita mendoakan senantiasa mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum, nah cemil-cemil ada atau ya, boleh silakan sambil makan minum santai lah pokoknya kita ya, seperti biasa kita relax saja. Dan sebelum mulai ada baiknya supaya kita nggak terlalu hektik dengan future dan past gitu ya, dengan masa depan dan masa lalu. Kita hening dulu sejenak, kita santai dan relax. Untuk menghening kita ber-al-fatihah khususon untuk ibu bapak kita tentu saja ya, karena kita kalau nggak ada ibu bapak nggak lahir. Ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya kesalahan, kita maafin kesalahannya, kita lestarikan kebaikannya, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan atau diberikan kekuatan dan ketabahan. Khususon pagi hari ini mari kita munajat terbuka untuk dilancarkan, dialirkan petunjuk kesadaran dan pencerahan. Santai dan rileks sesaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arini al-asyaha kamahiyya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atur nuhun, terima kasih. Kita pagi hari ini saya disclaimer ya. Tadi Ibu Mita udah bilang ini bukan pengajian sih sebenarnya, ini dialog gitu ya. Kita berdialektika untuk belajar bareng, karena di sini kita sama-sama belajar bertumbuh, di sini kita sama-sama berkontribusi untuk saling memberikan support gitu ya, support dalam konteks knowledge, consciousness, kesadaran, dan
terima kasih juga. Ini udah tahun keberapa kita ngaji Bu ya? 5 ada? 7 ya? Udah 7 tahun ya? Ya, wah benar nih. 10 tahun lagi Sweet 17 ya. Oke, hari ini santai aja, relax aja. Mungkin kalau ada dari question, oke. Kalau ada dari pertanyaan, oke. Tapi kalau nanti misalnya mau masuk ke materi berikutnya, rencananya hari ini saya pengen cerita tentang sound healing sih rencananya. Pengen bicara tentang gimana sih menghealing diri gitu ya. Duh, salah opening sih tadi ya. Jadi gini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, boleh dong. Maaf banget nih Kang Abu. Ya. Tadi salah buka, jadi karena udah salah saya terusin aja. Waktu itu ceritanya saya lagi di make up nih sama orang. Ya. Terus dia sambil make up dia ngeliatin wajah saya gitu kan. Terus tato pokoknya dia kayak mencurigakan gitu. Kenapa sih saya bilang gitu? Ibu kayaknya ada yang ngerjain nih gitu. Terus saya pikir masa sih gitu ya? Kan dia lagi nge-make up gitu. Terus saya bilang ngerjain gimana? Iya ibu dibikin hidupnya susah. Dijauhkan rezekinya, dijauhkan segala macamnya. Emang kenapa? Emang saya berbuat apa sampai dia gitu? Nah itu dia bilangnya dia bisa lihat gitu kan. Tapi kan jadi kepikiran. Dan memang saya ada masalah sama orang udah 10 tahunan gitu. Terus saya pikir apakah dia? Tapi dia yang menyusahkan saya, terus kok saya masih ditutupi rezeki dan sebagainya. Saya nggak tahu urusan begitu ada apa enggak. Tapi jadi pengen tahu juga sih. Maaf ya. Ya, ini semua pada salah nanya. Saya kan bukan dukun Bu. Saya mau ngebold ya. Saya magician bukan dukun, beda ya. Beda tebal antara pesulap sama dukun, beda jauh loh. Ain itu kok bisa dikatakan bahwa itu adalah sebab dari suatu penyakit. Mungkin kita nggak aware, banyak banget dari kita nggak aware. Jadi ditutup kalau foto gitu ditutup matanya atau ininya pakai earphone gitu. Nah itu saya bilang, gitu. Iya apa sih ain itu, sedahsyat apa ain itu? Terima kasih. Pernah disantet nggak ibu-ibu? Jangan salah. Santet itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi bikin sakit, begitu nggak? Kenapa saya mau mulai dengan santet ya? Gini, kalau orang kata-katanya tajam, menyakiti hati, sakitnya hatinya. Nah itu juga santet Bu, jangan salah. Baca postingan yang bikin hati nggak enak, sakit nggak? Sakit. Ketemu orangnya nggak? Enggak. Digital kelihatan nggak? Enggak. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin santet, uka-uka bukan Bu. Saat omongan kita bikin orang sakit hati, kita lagi nyantet dia nggak kira-kira? Quote and quote ya. Artinya segala bentuk apapun yang keluar dari perilaku kita itu pasti menimbulkan aksi dan reaksi gitu. Ini Bu jangan aneh-aneh mikir santet, jangan ya. Santet nggak pernah, nyantet nggak pernah apalagi. Tapi pernah nggak tidak sadar omongan kita nyakitin hati orang? Pernah nggak? Nah, ini tukang santet semua berarti. Dukun santet semua. Ya. Bedanya sama kayak dukun suka guna-guna gitu tuh. Ya, itu mah urusan dukun lah. Udah kita nggak usah ngurusin dukun lah. Ya. Baru kejadian sama teman kita. Ya, pokoknya kalau percaya kejadian, kalau nggak akan kejadian, itu aja. Simply gitu. Kalau itu ada ya, Indonesia nggak akan dijajah lama Bu. Santet aja tuh si Belanda, bener nggak? Iya, gitu ya. Jadi itu semua kembali kepada beliau. Pada saat kita kerja kadang-kadang kita lupa waktu, jadi toto waktunya mepet. Nah, memang ketika kita sadar, dikit lagi kita sholat nih. Tapi baru rakaat kedua misalnya, tiba-tiba sudah azan berikutnya. Yang saya mau tanya, ketika kita sholat tiba-tiba azan, yang sah itu, yang saya pernah baca di medsos, katanya selama sudah rakaat kedua itu udah dianggap sah. Tapi kalau masih rakaat satu nggak sah katanya. Tolong dijelasin Kak Bu, nuhunnya. Saya juga nggak tahu Bu. Soalnya yang mengesahkan kan bukan saya ya. Itu mah urusan dewan pengesahan gitu. Tapi di medsosnya jelas tertulis gitu katanya. Pasti lupa berdasarkan ajaran siapa ini ditulis. Ya oke. Ya itu kan lebih kepada syariat fikih gitu ya. Boleh nggak kita bahas yang agak lebih dalamnya? Boleh, mudah-mudahan ngerti. Boleh ya. Oke. Satu menarik nih. Karena maaf nih ya Bu ya. Mau sholat di tengah kedua azan oke itu ada aturan fikih, yes. Ada yang bilang lanjutkan jadi sah, oke. Ada yang bilang diulang, itu multi perspektif gitu. Tapi yang jauh lebih penting, sholat itu buat apa sih gitu. Sekarang kita sibuk dengan rakaat 2 sah atau tidak, tapi lupa bahwa sholat itu sebetulnya kan alat gitu sebenarnya. Nah, saya rasa yang perlu kita dalamin bukan hanya konteks rakaat 2 sah atau tidaknya, tapi sholat itu berfungsi nggak buat kita gitu intinya. Oke, kita bahas itu sedikit ya. Oke. Penasaran aja pengen tahu jawaban Kang Abu. Ya. Musik dengan Islam. Oh iya. Mulai terganggu karena makin banyak sekarang ngomongin soal musik itu ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Pengen tahu musik kayak apa dan kenapa, mungkin ada ayat yang bisa di share mungkin di sini. Makasih. Oke.
sedikit nambahin yang sholat itu kenapa saya merasa penting, karena kalau ketika itu sudah tidak sah, dianggap tidak sah, tentu kan kita akan sholatnya adalah sholat kodok ya, jamak di jamak, jadi beda gitu, niatnya beda. Tapi ketika saya baca, oh rakaat 2 masih oke, selesai rakaat 2 masih oke, ya saya terusin, jadi sholat biasa gitu. Saya takutnya salah aja. Iya, yang mengesahkan siapa? Hah? Yang bikin sah atau enggak siapa? Iya memang Allah. Ada yang bilang gitu. Teman saya juga waktu saya tanya. Yang nulis juga saat tidak sah, dia juga belum tentu sah juga kan? Iya teman saya waktu di kantor saya bilang ada yang sebagian bilang oh nggak sah gitu. Tapi ada yang bilang terusin aja. Sedangkan waktu saya umroh sama Pak Suharli itu juga bilangnya waktu di bus tuh ada yang nanya, Pak kalau gini-gini, persis pertanyaan itu. Dia bilang selama niat kita mau sholat silakan. Bahkan ada yang bilang kalau kita lupa gimana rekatnya. Yakinin aja saat itu rekatnya udah rekat berapa. Misalnya rekat 2 ya udah jadi 2, 3. Nah saya pengennya sih sholat itu kan sesuatu yang wajib dan mudah dikerjakan sebenarnya. Pengennya yang mudah itu yang biar bener gitu ngerjainnya. Itu aja sih Kak. Oke, sip. Saya mau bicara dalam beberapa konteks ya. Kita ngomongin esensi gitu. Ya. Selalu yang ingin kita sadari dalam hidup ini, mungkin paradigma terdekat dan termudah itu adalah segala bentuk yang terjadi pada hidup ini semuanya adalah energi. Apa Bu? Energi. That's it. Bu ada lagi spidol nggak ya? Kering kayaknya. Oh kering. Oke, jadi segala bentuk dalam hidup ini intinya adalah energi. Itu dulu. Kenapa? Karena energi ini adalah life force dalam konteks kalau dalam tradisi Islam itu Allah itu kan mengatakan Allahun Nur, I am the light, dia adalah sang maha energi gitu. Oh iya, punten, nuhun. Terima kasih. Dia adalah sang maha energi gitu intinya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berarti segala bentuk yang terjadi pada diri kita tergantung bagaimana kita menggunakan energi ini nggak, Bu? Betul nggak? Iya dong. Kenapa? Dalam sebuah energi ini pasti ada yang kita vibrasikan dalam beberapa frekuensi gitu. Jadi ibu-ibu perlu diingat baik-baik ya. Kita akan mengundang bukan apa yang kita inginkan, kita akan mengundang apa yang kita vibrasikan. Itu ingat baik-baik. Ulang ya. We attract not we want, bukan apa yang kita mau, tapi we attract what we are. Contoh, ibu-ibu mulutnya senyum, happy, tapi hatinya penuh kebencian, yang datang orang-orang gitu aja udah. Di sini mulutnya bagus, oke, tapi di sininya penuh ketakutan, yang datang ketakutan aja udah. Ingat, we attract what we are, bukan what we want. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti yang akan mendatangkan sesuatu ke kita, ya nuhun. Wah jadi banyak, ini bagus. Jadi kayak Wolverine ya. Ini deh, sama biru. Jadi yang akan mendatangkan sesuatu ke kita, saya mau garis bawahi dulu Bu. Semua yang datang ke kita, kata kuncinya adalah kita yang menjadi magnet itu. Nah di atas dasar ini, kita nggak bisa nyalahin eksternal, karena kenapa? Sesuatu yang eksternal sejatinya yang mengundang itu aku. Mengundang bahasa Arabnya doa gitu. Suka berdoa nggak? Suka. Waktu ibu-ibu berdoa, baca doa atau berdoa? Baca doa. Baca doa. Ininya nggak connect nih. Orang yang dibacanya juga nggak ngerti. Allahumma rabbi amin. Dah, nggak tahu isinya apa. Betul nggak? Sehingga konteks di mana ketika kita melakukan doa, mengundang, yang kita undang ingat, kita akan didatangi vibrasi dan frekuensi bukan keinginan kita. Titik itu dulu. Paham? Jadi kalau ibu-ibu banyak khawatir, yang akan datang kekhawatiran-kekhawatiran nggak? Iya, itulah kenapa orang susah shifting, karena dia akan mengulang-ulang vibrasi frekuensi tertentu untuk mengundang sesuatu hal yang sama terus gitu intinya. Jelas? Nah,
Dalam konteks ini, ada vibes atau frekuensi yang rendah seperti benci, iri, dengki, marah, julid. Udah itu yang rendah-rendah aja. Tapi joy, compassion, love, peace, itu frekuensi-frekuensi tinggi gitu. Jadi Bu, apapun yang terjadi dalam hidup, jangan nunggu yang di luar berubah, rubah ini di dalamnya, yang datang pasti berubah gitu kira-kira. Karena ini mau nanti ganti tempat, ganti suasana, yang ngundangnya frekuensi yang sama terus, akan didatangi yang gitu-gitu lagi nggak kira-kira? Pasti looping, pasti looping. Oke, satu saya nyela. Ya. Kalau dikatakan tadi satu frekuensi energinya, kita udah satu frekuensi nih Kang. Tapi begitu keluar kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita merasa bahwa ini tadi satu frekuensi saya. Ya. Nah, orang tersebut bisa dikatakan apa, Kang? Nah, gini. Kita tuh akan hanya mengundang sesuatu sesuai dengan apa yang sedang kita tarik di sini gitu. Sedang. Ibu-ibu di sini lagi feel calm, joy gitu nggak kira-kira? Iya, nanti abis jam 1:30 balik lagi ke masalah masing-masing kan? Ribut lagi, chaos lagi gitu nggak kira-kira? At least di detik ini kita lagi ada di high vibes, vibrasi frekuensi yang tinggi untuk resting sebentar gitu. Kenapa? Karena hal ini nggak kejadi setiap hari. At least ini latihan kita untuk nggak di low terus. Kita datang ke sini, at least mau naikin gitu pelan-pelan. Tapi yang akan terjadi keseharian itu frekuensi yang mana? Frekuensi yang sudah biasa tiap hari tuning di situ gitu. Akhirnya jadi habits. Ibu-ibu datang ke sini kan changing habit sebenarnya. Yang biasanya mungkin bangun tidur jam 10 masih A atau B atau kerja atau sibuk. Semuanya menyempatkan untuk breaking old habits. Datang ke sini untuk tuning frekuensi dan diizinkan dirinya untuk di level ini. Ini kan sebetulnya lagi resting soul sebentar gitu intinya. Meskipun ada yang datang ke sini nebeng makan siang sih nggak apa-apa juga. Ya boleh ya. Iya, yang mau pengajian kan dua. Mau belajar atau nebeng makan siang nggak apa-apa. Ibu. Sedang nge-charge kelompok kita. That's it. Nice. Betul. Nah kalau sekarang dari sini pulang nggak ada perubahan, problem is yours. Betul nggak? Berarti kalau pulang dari sini nggak ada perubahan, ibu-ibu cuma dapat knowledge baru, tapi tidak melakukan kebiasaan baru gitu. Makanya kan disebutnya juga taklim. Taklim itu ada kata-kata alam. Alam itu ilm. Ilm itu alam. Alami. Segala bentuk yang kita pelajari perlu dialami. Berarti perlu dilakukan nggak kira-kira? That's it. Nah ini kita lagi attunement bahasanya. Makanya ibu-ibu, saya kasih analogi ini. Ini oke sampai sini? Iya. Oke? Oke. Oke-nya tuh gini ya. Oke. Ya. Ya, apakah ini statementnya Kang Abi ini apa yang orang-orang suka bilang gini, misalnya kita dendam ya atau marah, maafin itu maksudnya supaya yang attract ke kita itu hal-hal yang baik. Betul. Oke. Berarti sekarang saya tanya, ibu-ibu mau marah, ibu-ibu mau memaafkan, ibu-ibu mau julid, yang rugi dan yang untung siapa? Diri sendiri. Cuman karena kalau udah kebiasaan dendam mulu, ngerasa dendamku itu mengutuk dia gitu. Berasa bahwa kita lagi menyiksa orang yang kita benci. No. Yang sejatinya tersiksa bukan orang lain tapi diri kita masing-masing. Sekarang saya tanya, memaafkan mudah atau susah? Ya dari muka-mukanya udah tahu sih, nggak apa-apa. Iya, kenapa susah coba? Jarang dilatih masalahnya. Berarti nyaman untuk tidak dilepaskan, tapi juga lupa bahwa ketika tidak dilepaskan dengan nyaman, yang datang itu lagi nggak kira-kira? Iya. Jadi lucu, memaafkan nggak mau, tapi komplain, aku kok nggak pernah bahagia ya? Iya nggak memaafkan. Gitu. Oke? Dan lucunya, 98% yang kita tarik, ibu-ibu enggak sadar. 98% loh. Kenapa? Karena yang terjadi dalam kehidupan kita, frekuensi yang kita pancarkan tiap hari, itu berkaitan dengan bawah sadar kita yang menguasai 98% gitu.
Jadi kalau masalah kenapa diulang-ulang terus, jangan nyalahin itu, pindah tempat, ganti. Cuman pindah geografis tapi same problem gitu. Kenapa? Ya kita ngundang yang sama terus sih masalahnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Makanya sholat itu tuning frekuensi vibrasi kita ke frekuensinya Tuhan gitu. Tradisi Islam tuh keren Bu, dikasih waktu 5 kali untuk me time. Untuk apa? Retuning your frekuensi supaya kamu ada di frekuensi setidaknya salam kanan, salam kiri, frekuensi damai, seenggaknya ada di frekuensi itu aja. Makanya saya nggak mau terlalu sibuk ngurusin rokaatnya, apanya, tapi setelah sholat frekuensimu ada di mana gitu kira-kira. Sorry ya, saya mau ngomongin based on fakta dari apa yang saya telah. Ibu-ibu maaf ya, lebih dari responden saya yang saya teliti sekitar 1.100 orang, 83% mereka sholat bukan di frekuensi tenang, tapi di frekuensi ketakutan. Kenapa? Begitu dengar azan, subconsciousnya mulai, kalau nggak sholat nanti aku dosa, kalau nggak sholat nanti aku masuk neraka. Jadi sholatnya aja, frekuensinya bukan di frekuensi tinggi gitu. Makanya waktu sholat, Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3, udah lupa rokaat. Waktu sholatnya aja nggak mindful gitu. Kenapa? Karena didorong oleh keinginan-keinginan tanpa sadar dengan dogma dan doktrin yang dia terima bahwa sholat itu wajib, kalau nggak kamu dosa, kalau dosa kamu masuk neraka. Jadi sholatnya boro-boro ikhlas tapi takut. Mohon maaf punten, mengalami itu nggak ibu-ibu? Ya. Ada rasa-rasa itu nggak kira-kira? Iya, karena tanpa sadar kita didogma dan didoktrin oleh orang tua kita, guru kita, hal-hal seperti itu. Sekarang saya tanya, dogma doktrin ketakutan terhadap sholat kira-kira merugikan kita atau menguntungkan kita? Kira-kira itu merugikan, ibu-ibu jangan ngajarin ini ke anaknya. Orang di kitanya aja nggak berfungsi kok gitu. Sesuatu yang nggak oke di kita, sesuatu yang nggak pas di kita, please kalau bisa nggak usah di passing over ke next generation gitu. Oke, sampai sini? Ya. Oke? Dapat? Berarti pertanyaan saya nih, untuk kita masuk kepada sesuatu konteks yang ngundang apapun itu, tergantung bagaimana kita mengontrol kita di dalam frekuensi tertentu nggak kira-kira? Iya. Kayak tadi, dengerin orang, omongan orang jadi takut. Sebenarnya yang ngebuat kita jadi nggak oke itu ketakutannya. Karena kalau kita tetap ngejaga di frekuensi yang stabil, oke, at least Bu, frekuensi stabil dan oke, paling sederhana itu disebut yang namanya netral. Netral itu artinya no judgment. Paling asik lagi itu disebut yang namanya love, Rahman Rahim. Dan nanti puncaknya disebut damai. Itulah kenapa dalam selesai sholat kita salam kanan, salam kiri. Maksudnya apa? Semoga kita ada dalam frekuensi itu gitu. Makanya ibu-ibu kalau masuk ke rumah teman yang muslim, Assalamualaikum gitu nggak? Itu bukan password masuk rumah, bukan. Tapi legitimate, I bring the peace frekuensi. Saya bawa frekuensi damai nih. Dijawab, waalaikumsalam, saya juga damai. Good frekuensi nggak kira-kira? Yeah. Cuman karena nggak ngerti, nggak jadi ya udah, waalaikumsalam, udah duduk langsung, tahu nggak? Jadi nggak gosip. Ya emang tujuannya nggak gosip sih, tapi mau gosip assalamualaikum dulu gitu, nggak apa-apa, boleh-boleh aja sih gitu. Paham nggak? Jadi maaf ya, kenapa sekarang doa, kata-kata suci itu less power? Karena cuma jadi asbun gitu loh Bu. Gak nempel, gak menggunakan ini gitu. Al-Fatihah ya bunyi, baca-bacaan pendek ya bunyi, syahadatnya cuma bunyi, ngaji ya bunyi, tapi tidak melibatkan frekuensi. Karena kenapa? Yang keluar dari mulut kita bukan kata-katanya, tapi frekuensi yang di belakangnya tuh apa gitu. Sampai sini oke? Dapat? Paham ya? Berarti apa yang terjadi sama diri kita, yang mengontrol, yang menentukan siapa? Aku.
Jadi begitu datang sesuatu, Allah menguji aku. Ya elah, masa Tuhan nguji sih gitu? Iseng amat. Gara-gara, nggak ada Bu. Semuanya concern hanya pada konsekuensi dan konteks itu semuanya. Intinya adalah di mana aku menempatkan frekuensiku, di situ aku akan menghadapi realita saat itu gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, contoh, saya kasih contoh. Ibu-ibu zaman dengerin radio analog nggak? Yang muter-muter nging gitu. Zaman kan? Oke. Jadi kalau pakai contoh ini ngerti kan maksudnya ya? Iya, yang bagus sampai sekarang juga masih sih. Nah itu berarti setia ya. Sekarang kan adanya Spotify, nggak ada gini-gini gitu. Ya, oke. Sekarang saya tanya, Bu. Sekarang saya tanya. Kalau kita mau mendengarkan siaran radio tertentu, tuningnya perlu pas nggak kira-kira? Iya. Dulu saya zaman di Bandung pengen dengerin OS misalnya. OS itu 103 FM. Sekarang saya tanya, kalau mau ngedengerin penyiarnya OS, yang didistribute sama OS, harus connect ke frekuensi ini nggak kira-kira? Iya. Pengen dengernya OS, tapi saya main di AM, bisa nggak? Nggak bisa tuh Bu. Semati-matinya muter satu-satu. Mana OS, mana OS, mana OS. Sorry bro, salah vibrasi. Begitu sadar, set naik. Oh ke FM dah. Seenggaknya vibrasinya udah oke nih di FM atau AM. Nyari frekuensinya. Set. Kurang satu aja, keresek-keresek nggak Bu? Iya. Nah jadi kalau nanti kita ngerti ya Bu, maaf banget nih, ngobrol sama Tuhan itu urusan gelombang bukan kata-kata. Makanya kita dikasih receiver nih, namanya kolbu. Kalau ininya banyak kotoran, sinyalnya atau siarannya ada terus, nggak akan kedenger Bu. Sekarang saya tanya, radionya mati, siarannya tetap ada nggak? Ada. Siarannya ada. Hah? Ada. Radionya off, siarannya tetap ada nggak? Ada. Berarti pertama kali kalau mau dengerin OS harus gimana? Switch on dulu, nyalain dulu hatinya. Makanya waktu sholat disentuh dulu hatinya. Allah, switch on, cetek, wakbar, ces, on. Baru Al-Fatihah dibuka. Berarti buka, terarah, nyambung, itu namanya sholat gitu. Bukan urusan gini-gininya, bukan urusan rokaatnya, sebenarnya bukan. Itu hanya ritual. Karena kenapa? Esensinya adalah jiwamu tersambung kepada gelombang atau frekuensinya Tuhan. Gitu intinya. Nah frekuensinya Tuhan itu namanya welas asih. Compassion. Jadi kalau di sininya nggak penuh welas asih, nggak akan mungkin connect sama Tuhan aja. Makanya kalau orang ngeributin hanya rokaatnya, yang penting assalamualaikum, udah beres. Tapi ininya nggak nyambung, selesai sholat kira-kira nggak gosip nggak? Bu, ada nggak orang rajin sholat tapi rajin nggak gosip, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti dia baru hanya olahraga, sembah raga namanya. Tapi belum sampai sembah cipta dan sembah rasa. Karena kenapa? Urusannya cuma teknis, tata cara. Urusannya cuma konteks yang namanya gerakannya gimana, sahnya gimana. Oke, salah? Enggak sih. Tapi ada hal yang lebih jauh, lebih profound gitu kira-kira. Gitu Bu. Paham ya? Makanya dikasih kosor nggak kita? Untuk di cut, dikasih jamak nggak kita? Berarti kan urusannya bukan masalah timingnya, bukan. Gitu. Pun kalau mau lebih aman lagi, sholatnya di awal waktu gitu. Karena kalau kerja susah ya. Iya, berarti kan kondisional kan. Tapi poin intinya tidak terletak hanya pada syariat atau konteks ritualnya, tapi intinya terhubung nggak sih sama si frekuensi ini gitu. Sampai sini oke? Paham? Berarti maaf nih ya, keseharian kita kira-kira kita mengalami begini nggak Bu? Gejolak nih. Oh, ngalami nggak?
Dan gejolak ini terjadi di mana? Di dalam jiwa. Berarti si gejolak jiwa ini terjadi saat dia up and down, up and down, up and down. Si jiwa ini kira-kira lagi tenang atau lagi gelisah? Bu maaf ya, jangan harap bisa dapat frekuensi Tuhan kalau jiwanya banyak gelisah. Udah gak mungkin aja. Gak bisa aja. Kenapa? Karena ketika kegelisahan jiwa, mau gak mau, suka gak suka, pikiran kalau gak ada lagi di masa depan atau gak di masa lalu, selesai. Itu aja. Dan kalau kita ngomongin tentang happiness, ngomongin tentang keterkoneksian sama Tuhan, ngomongin tentang khusyuk. Khusyuk bukan urusan di masa depan dan di masa lalu, tapi khusyuk adalah stay right here, right now, being present now. Pertanyaannya, untuk hadir di saat ini sekarang, banyak orang yang nggak terlatih gitu kira-kira. Betul nggak? Betul nggak? Iya, ini ibu-ibu kan kayak lagi merhatiin saya ngomong gitu ya. Padahal pikirannya ke sini bentar lagi, ke sini belok lagi. Nggak ngerti-ngerti amat, nggak tahu-tahu amat, loncat-loncat gitu. Benar nggak? Iya. Untuk stay in the moment dalam jangka waktu yang lama itu perlu dilatih gitu. Makanya kita dilatih dengan yang namanya sholat. Gitu Bu. Paham ya? Makanya kalau di surat 29 ayat 45, ini ada di Quran ya. Ada kata-kata gini, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibu-ibu kalau happy nggak akan overthinking aja udah. Kalau happy nggak akan anxiety aja udah. Jadi orang-orang yang cenderung overthinking, anxiety, pasti lagi state-nya nggak happy gitu. Kenapa state-nya nggak happy? Berarti jiwanya lagi penuh gejolak, berarti dia lagi ada di masa lalu dan di masa depan, berarti dia jarang ada di sini sekarang saat ini gitu. That's it. Nah akhirnya ada berita A, berita B, yakin banget, percaya banget, fear, takut, kejadian ketakutannya. Makanya mau ngomongin apapun tadi itu, once we do, saat kitanya nggak believe, nothing happen Bu. Ibu kayaknya diguna-guna deh, oh gitu. Percaya? Takut nggak? Hal yang buruk bisa terjadi nggak? Karena guna-gunanya, karena ketakutannya. Nah gitu. Sip ya? Clear ya? Berarti perlu tameng nggak? Perlu. Tamengnya satu Bu, critical thinking. Dah, nggak ada lagi. Tamengnya tuh akal namanya. Kalau akalnya banyak nggak dipakai, pasti nomor satu gampang percaya sama siapapun. Apalagi kalau udah ngomongin figur otoritas, wah udah Bu. Yang ngomonginnya pakai jubah misalnya, pakai ini, pakai itu, ngomong, wah itu langsung belief sistemnya drop, masuk aja udah. Makanya saya selalu bilang ibu-ibu, kita semua please, di dalam diri kita, milikilah ruang yang namanya ruang skeptis. Apa Bu? Skeptis. Masukin dulu ke situ. Termasuk omongan ini nggak kira-kira? Iya. Bu, please ibu-ibu, jangan percaya omongan saya. Please. Tapi masukin ke ruang skeptis, direnungkan. Karena per saat ini belum bisa ada yang dibuktiin nih, kecuali kalau udah mengalami. Betul nggak? Sehingga, oh bener deh, tar dulu. Ini semua yang kita diskusiin, masukin dulu ke ruang skeptis, kunyah, begitu nanti dialami, begitu ibu-ibu ngalamin langsung, baru bisa ngomong, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah, dari semua ayat-ayatnya, dari semua ilmu-ilmunya, kenapa? Aku ngalamin bukan karena pinjam telinga, pinjam ucapan, pinjam mata, langsung ngalamin sendiri, gitu kira-kira. Oke? Sip? Duh jadi diam-diam gini ibu-ibu, oke ini? 29 ayat 45. Makanya kan di Al-Maun ada kata-kata gini gak? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang apa? Kenapa dia celaka coba? Kenapa kok orang sholat masih bisa celaka? Ya cuma olahraga Bu.
Tapi setelah selesai olahraga, tetap susah maafin orang, tetap pelit, tetap ngehina orang, tetap ngejelekin orang. Terus sholatnya di mana? Jadi saya mau garis bawahi ya, maaf nih. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Karena prestasinya, abis sholat, jadi orang yang lebih takwa nggak? Lebih present nggak? Lebih connect ke frekuensi tinggi nggak? Gitu maksudnya. Makanya semua ritual apapun kalau pinjam dari bahasa Quran, tujuan akhirnya adalah takwa. Gak ada bu kalimat di Quran, sok ibu cari se-Quran Raya. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin tahajud. Gak ada bu. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Gak ada. Tapi mau sholat, tahajud, puasa, duha, semuanya. Target akhirnya adalah kamu in a good vibes atau tidak gitu. Sekarang saya tanya, maaf. Banyak nggak? Oh jangan banyak sih ya. Ada aja ya. Ada nggak orang yang tahajud pengen proyeknya sukses bu? Ada nggak? Dia lagi sholat atau lagi dagang sama Tuhan? Nah gitu. Nggak ikhlas dong. Kalau gitu ada seorang, misalkan orang yang belum dijodohkan, terus kita, ayo kamu istiqoroh nak. Gitu. Nah itu beda nggak? Apakah itu bisa dikatakan bahwa itu adalah salah satu dagang, trade kepada Allah? Ya gini bu, istikharah itu kan bukan urusan minta, tapi dikuatkan untuk memilih. Atau sholat tahajud lah katakanlah. Iya, ya gini, intinya urusan ibadah bukan konteks untuk mengedepankan keinginan kita gitu loh bu. Gini. Tuhan itu divisi pengkabulan keinginan kita bukan? Gini. Kalau ada Allah dan ada hambanya, atau ginilah saya pakai bahasa yang gampang. Pernah nonton wayang ya ibu-ibu? Ada dalang, ada wayang. Kira-kira dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang? Dalang ngatur? Wayang bisa ngatur dalang nggak? Nggak bisa. Berarti semua aturan-aturan ini konteksnya sesuai dengan maunya dalang nggak kira-kira? Iya. Ya kalau minta-minta dikit mah nggak apa-apa sih, ya sok aja lah. Iya. Tapi jadi ngatur gitu. Jadi kalau ada yang belum dapat jodoh, tahajud apa dan lain-lain, ya oke sih. Ya kalau jodohnya belum lahir mah nggak bisa bu. Misalkan gitu. Jadi konteksnya adalah sekali lagi, ini garis bawahi ya ibu-ibu ya. Hidup nggak akan kejadian sesuai dengan keinginan kita. Titik. Dah aja. Kalau ibu pengen kejadian sesuai keinginan kita, ibu-ibu pasti banyak kecewa aja udah. Kan disuruh Islam kita, betul nggak? Apa sih arti Islam? Berserah kepada kenyataan. Kenyataan yang terjadi, terima, that's it. Jadi orang yang nggak Islam sama sekali ketika banyak banget dalam kesehariannya, aku nggak terima, nah udah. Berarti kalau dia nggak terima, dia lagi terima kenyataan atau lagi menolak? Lagi terbuka kepada kenyataan atau lagi tertutup? Tertutup, bahasa Arabnya kafir gitu. Jadi orang yang kafir adalah orang yang banyak menolak kenyataan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Pertanyaan nih. Berarti sesuatu yang kita attract, sesuatu yang kita undang tergantung kualitas jiwa nggak kira-kira? Iya. Maka jiwanya akan ada di frekuensi-frekuensi yang tinggi atau jiwanya ada di frekuensi-frekuensi yang rendah. At least bu, sholat, diem gak ngapa-ngapain, jiwa yang asalnya gini, at least lebih stabil lah gini nih. Itu aja sebenarnya. Jadi gak ada kaitannya sama, maaf ya, sah, pahala, surga. Sebetulnya inti dari sholat adalah latihan agar jiwamu tenang, titik. Jadi kalau tadi ibu nanya, sah atau enggak? Simpel aja jawabannya. Sahnya sholat kita atau tidak, parameter indikatornya, abis sholat jiwamu tenang atau enggak? Itu aja. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa ngelihat ketenangan jiwa orang? Gimana ngomong, nggak sah sholatnya. Kenapa? Tadi rukunya kurang 2 derajat gini, gitu misalnya. Itu ribet banget. Kamu kayaknya nggak sah soalnya kenapa? Harusnya gini-gini nih, nggak gini.
Yang sebelahnya nggak punya telunjuk, repot nggak Bu? Repot. Dia nangis. Gimana gua gini-gini nggak bisa, gini nggak bisa, kenapa? Telunjuknya nggak ada gitu. Kamu kayaknya nggak sah sholatnya, kenapa? Di sini kan harusnya di sini. Yang di ujung kasihan, nggak punya tangan, repot nggak Bu? Repot. Nah maka dalam keluarga besar Islam yang paling ujung dan yang paling kecil porsinya itu namanya fikih gitu. Ini cuma 1% nih. Boleh enggak, halal haram, tata cara, only 1%. Gitu. Tapi diributinnya 99% gitu. Jadi kalau kita muter-muter di sini, ya nggak akan masuk ke wilayah yang berikutnya secara esensi gitu intinya. Gitu kira-kira. Dapat ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang membuat jiwa kita nggak tenang apa, Bu? Sok, apa? Ibu-ibu kalau lagi nggak tenang jiwa gara-gara apa kira-kira? Overthinking. Ya, overthinking, kecemasan, pikiran. Apa yang ngebuat itu nggak tenang tuh apa? Tidak bisa menerima apa adanya. Tidak bisa menerima apa adanya itu kan, realita itu kan resultnya kan. Tapi yang ngebuat ini jadi itu apa? Gimana Bu? Kurang khusyuk. Apa yang membuat sholat nggak khusyuk? Apa yang membuat nggak fokus? Pikiran. Apa yang overthinking terlalu banyak. Ini sampai asar nggak beres-beres nih. Bu, saya mau nanya, sebelum sholat disuruh apa kita? Kenapa? Bersih. Menyucikan apa? Hadas besar, hadas kecil. Ibu pengajian banget deh. Hadas besar, hadas kecil gitu. Ya oke, bener nggak salah, bener. Tapi what the point gitu maksud saya? Satu Bu, jiwa tergetar karena ada trigger pasti. Betul nggak? Kalau nggak ada trigger, memang dia bergetar, tapi dia akan lebih bergetar karena pasti ada rangsangan, ada trigger, atau ada sesuatu yang memancing, betul nggak? Iya. Oke nggak ini? Iya. Oke? Sekarang saya tanya, udah jelas-jelas jiwanya getarannya tinggi, triggernya ditambah-tambah, makin-makin nggak kira-kira? Kira-kira cara yang paling mudah dulu, yang datang dari luar aja dulu, supaya ininya nggak tambah bergejolak, apa yang perlu dilakukan? Apa yang kalau dengan konteks ini? Satu, triggernya off kan dulu. Itu susah. Emang nggak ngomong susah atau nggak susah? Nggak ngomong susah atau nggak susah? Dapat nggak ini? Fundamen gini. Ulang. Jiwa di dalamnya udah banyak getaran, yes. Oke? Tetapi saat dia dapat trigger, getarannya bisa multiply. Oke? Supaya multiplier efeknya off dulu, hal yang paling gampang adalah cut the trigger. Betul? Oke, sekarang saya tanya. Yang men-trigger apa? Pikiran. Kan pikiran di internal nih. Bukan. Yang men-trigger kita, apa yang membuat kita men-trigger jiwanya jadi bergejolak apa? Apa ya? Lingkungan. Apa coba? Atau expectation yang tidak. Informasi. Masya Allah. Kita udah kemana-mana. Loh, ibu ngelihat ngedeng informasi bukan? Begitu jalan di Pimsel 50%, nengok gak? Sah. Gara-gara informasi. 10 info bukan? Iya, bisa bikin deg-degan gak? Bisa. Aduh ini cuma sehari ini gimana? Iya gak penting-penting dibeli gara-gara 10 bisa begitu gak kira-kira? That's it. Oke Bu? Termasuk obrolan ini info bukan? Iya.
Termasuk ayat-ayat Quran info bukan? Info. Semua di luar diri kita itu informasi dan akan menjadi sesuatu ketika kita memberikan makna kepada informasinya. Jelas? Berarti sesuatu akan hidup ketika kita memberikan power ke situ. Contoh. Ibu-ibu detik ini kira-kira lagi bete, lagi marah-marah nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Karena, iya sih. Karena ibu-ibu lagi nggak kasih atensi ke situ, lagi nggak dikasih power ke situ. Jadi kalau pikiran lewat, pikiran nggak dikasih perhatian, dia mah cuma lewat-lewat aja. Betul nggak? Benci lewat udah, marah ngelihat orang, misal nih ya, sensitif banget sama baju orang, ngelihat beda dikit aja. Ini kerudung kuning, bawahan hijau, ini lampu stopanmu kemana? Oh macam-macam gitu misalnya. Ada nggak pergulatan-pergulatan itu? Kenapa? Karena begitu ngelihat kita put attention. Di informasi. Ya, sip. Makanya Bu, kalau dalam bahasa Inggris segala sesuatu itu dibayar, termasuk perhatian. So that's why we call pay attention. Karena sesuatu yang kamu atensikan, kamu bayar, apa? Kamu akan mendapatkan konsekuensinya gitu. Oke? Attention ibu-ibu ke belajar sekarang 100% nggak? Enggak. Belok sini ada, belok ke sini ada, udah pasti. Ya. Jadi ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya memancing ketika attention ibu udah mulai ke PIM lah, ke 10-10 lah, ke Tokped lah, ke TikTok lah, balik lagi ke sini gitu. Jelas ya? Jadi lumayan dapat. Kalau dari tadi saya ngedongeng, saya ngomong ibu-ibu mikir kemana-mana, pulang makan siang nggak dapat apa-apa gitu. Nah, cari bantal. Paham? Aduh, oke, ini nggak ini? Oke, jadi permasalahannya di mana? Oke, pertanyaan. Gimana cara meminimalis informasi yang masuk ke kita? Atau gini deh, jembatan informasi masuk ke jiwa kita apa jembatannya? Panca indera. Maka kaitannya sama ain, tutup mata, tutup ini, bukan urusan yang aneh-aneh. Hati-hati terhadap apa yang kamu dengar. Hati-hati terhadap apa yang kamu lihat. Karena kenapa? Yang kamu dengar, yang kamu lihat bisa men-trigger kamu untuk membuat gejolak jiwamu jadi berantakan. Gitu maksudnya. Tiap hari dilatih nggak gini-gini? Waktu ngapain? Bukan wudhu. Waktu wudhu gini nggak? Gini nggak? Gini nggak? Gini nggak? Ini kan untuk ngecek dari subuh ke zuhur tuh trigger apa nih? Oh, kenapa bete ngedengar hal yang nggak beres-beres mulu sih gitu. Once panca indera kita off, trigger yang masuk nggak banyak. Kita bisa lebih pay attention sama yang di dalam. Makanya Allah tutup kuping, tutup mata, tutup semua, open your heart. That's it. Disconnect from outer world. Di luar disconnect, kamu masuk ke inside gitu. Ibu-ibu kalau sholat gitu nggak kira-kira? Ih diem. Kadang apa? Ya. Susah atau nggak terlatih? Tidak terlatih, sorry. Nggak terlatih. Iya, kenapa coba? Kita tuh tiap hari atau tiap ngedidik atau tahunya disuruh sholat tapi nggak pernah diajarin khusyuk gitu. Oke? Oke sampai sini? Nah, salah satu pandangan ulama, suara yang masuk ke kita bisa menggetarkan jiwa kita untuk jadi A atau B atau C. Itu namanya musik gitu. Sekarang saya tanya, maaf nih. Seseorang berbuat jahat gara-gara musik, gara-gara musiknya atau gara-gara jiwanya? Ya, jadi jangan nyalahin musiknya dong. Bener gak? Aku tuh gara-gara dengar musik jadi ada keinginan makan lebih banyak gitu misalnya.
Iya, makanya obesitas gitu misalnya. Kenapa? Musik nih gara-garanya gitu. Paham gak maksud saya, Bu? Cuman ya balik lagi lah dengan pandangan ini A, ini B, ini C. Ibu-ibu maaf ya, segala bentuk apapun semuanya yang menyebabkan halal dan haram itu bukan sesuatu itu gitu. Sok saya mau nanya. Punten nih ya, mohon maaf. Sambal haram nggak? Ih, haram. Buat yang lagi diare. Ya jangan makan sambal lah tuh. Betul nggak? Nasi haram nggak? Haram kalau sebakul. Pakai sendok semen lagi. Jangan. Gitu. Paham gak maksud saya? Sehingga konteks itu lagi berbicara tentang dosis gitu. Paham ya? Alkohol haram gak? Ih, kalau buat luka mah boleh, Bu. Betul gak? Sehingga nanti kita ngerti juga sih, haram tuh artinya apa sih? Suci. Oh, kok dilarang? Jadi Masjidil Haram masjid dilarang dong? Bukan. Haram itu agar kamu tetap suci. Artinya apa? Jangan berlebihan dari skala dosis gitu kira-kira. Ini pengajian kalau terlalu banyak nggak bagus, Bu. Ngaji mulu. Tapi nggak aktivasi gitu misalnya. Makanya semuanya dalam konteks yang namanya seimbang. Tapi maaf nih ya, pendapat bisa beda-beda nggak kira-kira? Iya. Ujungnya apa coba, Bu? Lakum dinukum waliyadin. Apa maksudnya coba? Apa yang nyaman untuk aku dan apa yang nyaman untuk kamu, nggak usah rese gitu. Udah. Misal, ibu ketemu, kalau menurut saya itu musik haram. Ya udah. Terserah dia. Yang nggak asik, dia mengharamkan, ngajak orang lain haram. Nah, itu nggak asik tuh. Rese namanya. Meskipun mungkin yang rese banyak nggak apa-apa sih, ya udah. Kan yang penting kitanya enggak gitu. Paham nggak? Sip ya, Bu ya. Sehingga nanti kita ngerti semua konteks itu bukan dari luarnya. Bu, mic ini benda baik, benda buruk. Gimana yang make? Betul nggak? Jadi state-nya tidak terletak pada external world, tapi kontrolnya terletak pada internal world. Lu kemarin ada yang ngomong gini ke saya, Kang Abu nih ya, kalau perempuan, bapak-bapak nih, kalau perempuan nggak pakai jilbab, wah itu membuat laki-laki jadi pengen, bapak aja ngacengan saya bilang. Bukan urusan jilbabnya gitu. Kan bukan itu poinnya. Ya sorry ya, ini diskusi supaya kita point of view-nya dapat gitu. Konteksnya tidak terletak pada external world-nya gitu. Tapi di dalam internal. Berarti merubah di luar atau di dalam? Nah, gitu. Oke. Duh, lemes gini ini, oke. Paham ya? Jadi ain tuh bukan yang gimana-gimana, enggak, Bu. Apa yang kita lihat memengaruhi jiwa nggak? Apa yang kita dengar memengaruhi jiwa nggak? Iya. Tiap hari ini on terus nggak kira-kira? Iya. Nah makanya kita perlu latihan supaya ini nggak terlalu aktif, supaya ini bisa dalam kondisi yang namanya tenang. Oke, Bu. Keren nggak sholat, Bu? Banget, Bu. Itu alat bagus loh. Cuman yang makainya nggak ngerti sih gitu. Dibeliin iPad, dijadiin tatakan motong sambal cabe. Bi nih iPad terbaru ya. Makasih. Dia cocok gitu. Salah make jadinya. Paham? Jangan lupa kembali kepada substansi. Bukan hanya kepada ritual. Karena maaf ya ibu bapak ya, urusan halal haram sekali lagi cuman 1%. Dan jangan lupa loh ya, agama itu nggak membentuk karakter, Bu. Karakter tuh dibentuk pola pikir. Iya. Waktu itu saya memang belajar di luar, teman-teman saya tuh mereka Muslim. Ya. Sudah tahu itu makanan gak halal, baik ABI. Saya bilang, asal kita nggak muntah aja. Iya. Ya kan balik lagi kondisional ya Bu ya.
Kan tadi udah ngomong lakum dinukum waliyadin. Itu tergantung jadi Iya. Kita nggak usah ribet, Bu. Gitu. Karena semuanya kembali kepada keyakinan. Contoh. Ya, contoh nih. Ini saya pernah agak sedikit case gara-gara ngobrol gini sih. Gini, Bu. Ini lagi pengajian nih ceritanya. Waktu itu di mana ya? Lupa lah tempatnya. Saya tanya. Oh, di BI. Saya tanya, lagi ngomongin duit waktu itu tuh. Ibu bapak yang muslim kalau datang ke undangan yang universal ada stol sate ayam. Oke. Di bawahnya sate babi gitu. Milih yang mana? Nggak mikir, Bu. Ayam. Dah. Kenapa? Babi haram. Good, nice. Ini refleks aja. Jadi poinnya karena babi haram. Gitu. Terus saya nanya berikutnya. Kalau di depan ibu bapak ada uang haram gimana? Ketawa-ketawa. Mikir dulu. Oh, berarti urusannya bukan masalah halal atau haram. Urusannya emang gak suka gitu. Emang dari kecil gak dibiasain makan babi, gak suka. Jadi ya gak dipilih. Karena uang dari kecil suka, ya mungkin masih mikir-mikir gitu kira-kira. Poinnya ada di situ gitu. Sehingga semua konteks halal dan haram ini esensinya adalah kondisional. Bahkan dalam fikih sekalipun kalau terpaksa, boleh nggak? Boleh. Nah semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Memang Bu, si babi ini jadi top level sih. Orang mau mabok, mau gimana lagi mabok, mau makan ada babi nggak? Padahal lagi mabok gitu. Ya nggak mau babi, ya lagi mabok gitu. Sorry ya aku tuh mau korupsi mau nggak? Yang penting nggak makan babi gitu misalnya. Jadi babi itu yang paling highest gitu sebenarnya. Jadi korupsi ditoleran, mabok nggak apa-apa, nyuri makan babi ribet banget gitu. Nah padahal konteksnya sebetulnya tidak terletak pada si objeknya, tapi terletak pada ininya gitu. Gitu Bu. Oh, paham Bu ya? Jadi waktu ibu ngelihat lagi gini orang ya udah keyakinannya dia. Tapi saat ibu meyakini itu nggak oke ya jangan gitu. Gitu Bu ya? Dapat ya? Dia boleh punya pendapat lain nggak? Boleh. Boleh punya keyakinannya nggak? Nah, yang bahaya kita ngatur gitu. Habis gitu judgement. Apakah orang yang makan babi tidak lebih takwa dari kita? Belum tentu. Gitu. Sip ya? Paham Bu ya? Berarti hal ini sama juga dengan orang muslim yang sekarang sudah banyak yang memelihara anjing. Iya. Emang anjing kenapa? Apa? Ibu kalau mau panjang umur pelihara anjing. Iya, malaikat nggak bisa masuk, bener nggak? Jadi begitu malaikat pencabutnya ngomong, ada dogi, udah nggak jadi gitu. Bye, gitu. So ibu pelihara anjing pasti panjang umur. Iya, kita tuh kadang nggak ngomongin substansi sih. Yang nggak oke dari anjing itu bukan anjingnya Bu, sifat seperti anjing. Kalau dikasih makanan mengulurkan lidah, nggak dikasih makanan mengulurkan lidah, dua-duanya kayak ngenyek gitu kira-kira. Kan, Bukan anjingnya bukan, ya. kalau tadi ini dilihat dari materi yang disampaikan, berarti kan related sama pertanyaan ibu itu tadi. Ya. Kalau gitu perkawinan beda agama, Ya. Oh ini lebih tinggi lagi nanti levelnya Bu. Ini kenapa ya? 3 hari yang lalu bahasannya mirip banget. Pertanyaannya mulai dari babi ke nikah agama. Ini kayaknya, ini nanti bentar lagi nih ya. Ujungnya apa coba? Nanti bulan Desember boleh nggak ngasih ucapan Natal gitu? Astaga ini bosan banget bahasnya ya. Bu, beda agama itu problemnya di wilayah satu aja. Netizen, udah nggak ada lagi. Selesai. Buat Tuhan tuh, ya gimana ya? Bukan itu gitu poinnya. Cuman karena kita udah terbiasa dengan hukum itu, maka tidak diperbolehkan hanya di hukum ini gitu. Jadi kalau mau nikah beda agama, Singapura aja paling dekat. Australia gitu.
Quote and quote. Dogma juga. Karena problem utamanya bukan terletak pada religionnya, bukan. Pada belief system terhadap religion. Bu, di Quran itu yang nggak boleh dinikahi orang musyrik, bukan orang beda agama. Beda loh. Orang musyrik itu orang yang vibes-nya rendah gitu. Bukan masalah beda belief system, bukan. Sok saya mau nanya nih ya, iseng-iseng nih. Dikit, ntar bu ke ibu. Bu, Nabi Muhammad waktu nikah sama Khadijah agamanya apa? Ateis. Yang jelas Islam udah ada belum kalau ngomongin struktur agama? Belum. Jadi Nabi Muhammad waktu nikah sama Khadijah pakai hukum apa? Ya nggak tahu sih. Tapi intinya not all about religion gitu. Tapi jawaban ini hanya berlaku buat orang-orang yang mau mikir, yang open mind. Ya. Kalau nanti ibu ketemu sama yang kira-kira di 2 tambah 2, ya jangan ngomong gini, udah iyahin aja gitu. Ya, itu bu ya. Saya pernah dapat juga lebih kepada perlindungan dari seorang ustazah. Jadi lebih kepada hukum itu dibuat perlindungan kepada perempuan. Jadi di luar dari saya nggak tahu urusannya dengan laki-laki ya. Jadi kenapa perempuan Islam itu diharapkan menikah dengan imam? Karena secara hukum kayak perlindungan. Karena kalau ada apa-apa mereka bercerai, kalau tidak dalam hukum Islam, perempuan itu tidak terlindungi dari hukum warisnya dan sebagainya. Jadi semisal kita sebagai orang tua berharap anak kita paling nggak terlindungi oleh hukum Islam itu sendiri, nggak salah juga dong. Nggak salah, tapi ibu maksa. Ya, Nah, iya, iya, salah mah enggak, tapi ibu pasti punya konsekuensi. Karena anak bukan ibu, other individu. Dia punya pathway sendiri, dia punya kurikulum sendiri, yang kita nggak bisa kontrol gitu. Dan nothing to do sama ibu sebenarnya. Kan bukan urusan ibu, betul nggak? Karena poinnya semuanya pasti punya pilihan. Dan yang ibu omongin itu hukum 1400 tahun yang lalu. Sekarang udah berubah bu. Sekarang kan kita bisa bicara dalam konteks maaf ya, mau ngomongin waris kayak apa, semua basic dari pembagian itu adalah keikhlasan dan keadilan. Selesai. Kalau ikhlas dan adil nggak beres, baru ke hukum. Makanya disebut angtarodin, suka sama suka, artinya apa? Adil. Semuanya musyawarah mufakat. Berarti bukan masalah agamanya, bukan masalah hukumnya, urusannya karakter orangnya sih. Punten ya bu ya. Orang seagama punya hukum, orangnya maruk bu, mau ngikutin hukum nggak kira-kira? Nggak ngaruh. Gitu. Makanya saya sering sarankan ngomongin keadilan nih sekalian. Ada yang nanya, Kang ini Katolik, ku Islam, pindah dia nggak mau, aku juga nggak mau. Ya supaya adil, dua-duanya pindah ke Buddha saya bilang, jadi aman. Selesai. Gitu. Paham ya bu ya maksud saya? Semuanya konteksnya adalah esensi di mana kita melihat ini sebagai seapa adanya gitu. Pernah sih kita waktu itu ngobrolin Mbak Mita yang kita soal anak-anak agama gitu kan. Terus aku bilang kita sama agama tapi kita beragama dan bertuhan nggak? Misalnya sama-sama Islam. Islam kita kan bisa jadi bersama. Betul, betul. Karena yang jauh lebih esensial tuh sebetulnya bukan covering identity-nya. Bu, kita nikahin siapapun, yang kita nikahin bukan agamanya, bukan gelarnya, tapi yang kita nikahin adalah karakternya. Selesai. Gimana? Wah ini lebih ultimate lagi sih. Ini direkam, kalau nggak direkam mas saya jawab. Iya, ya udah. Sementara di hold dulu aja ya. Ya, kita ngelihatnya semuanya konteksnya adalah humanity, gitu. Semuanya konteksnya adalah manusia. Kalaupun itu tidak berlaku bagi kita, mereka punya jalannya masing-masing sih. Sementara itu ya. Dan maksud saya, kita nggak usah judgement juga sih, karena kita tidak menghidupi apa yang mereka hidupi gitu. Itu sih poinnya. Ibu-ibu bisa bedain mana gender dan mana sexual activity kira-kira? Beda bu. Tapi sexual activity no. Sexual preference itu dan gender dua hal yang berbeda. Dan gender itu, sorry to say, kalau ibu sekarang ngelihat dalam new science, itu nggak hanya urusan laki-laki perempuan.
Karena nggak bisa ngomongin laki-laki yang berjakun, perempuan yang nggak bisa. Fisiologis, mau nggak mau, kita tetap XXXY, mau nggak mau, 50-50. Mana yang dominan, nggak pernah tahu 100%. Gitu. Maaf ya, ini kalau saya ngomongin dalam konteks sains nih. Belum tentu yang tidak memiliki penis itu perempuan, belum tentu. Gitu. Nah jadi kalau mau bahas itu kita perlu satu sesi khusus. Tapi at least mari kita hormati siapapun di luar diri kita karena mereka punya preferensi yang beda-beda gitu. Intinya itu. Don't judge aja. Oke? Sip? Kita balik lagi ke topiknya daripada tambah ngaco ngomongnya. Tapi yang ngaco-ngaco itu rame sih memang ya. Tapi ibu-ibu dapat nggak? Karena puncak dari semua apapun pembelajaran ini itu disebut wisdom. Itu namanya hikmah gitu. Oke? Oke ya. Nah, saya mau balik lagi nih. Santet. Berarti semua informasi berpengaruh jadi trigger nggak? Yang membuat itu trigger atau tidak siapa? Diri kita. Berarti bisa nggak orang lain menyakiti hati kita? Bisa. Tidak. Kalau kitanya nggak. Ya ulang, dengar dulu ya, dengar dulu, ulang. Ini udah ngomongin babi lah, apa habis ke situ-situ sih mikirnya, ulang. Yang di luar itu hanya trigger, titik. Kita aktivasi atau tidak, bukan dari triggernya, attentionnya. Jelas? Jadi kalau ada orang ngomong ngejelekin kita, ngerendahin kita, once tidak put attention, itu kayak psh. Betul nggak? Jadi yang membuat sakit hati siapa? Kita. Jangan kita ibu-ibu, saya nggak ikutan. Ya. Aku. Kami boleh. Paham nggak? Dan selama kita nggak ngerti mekanisme ini, kita akan jadi mental korban terus. Aku tuh gini gara-gara. Saat jadi mental korban terus, kira-kira vibes-nya rendah atau tinggi? Udah bu, once ada di mental korban, jangan haraplah bisa narik sesuatu yang oke. Tetapi rata-rata orang mendapatkan pencerahan ketika dia ada di fase itu dulu gitu. Rata-rata. Karena kebanyakan orang dapat pencerahan setelah kejeduk baru sadar. Oh punya kepala. Lumayan. Yang dulunya punya kepala seumur hidup, kalau belum kejeduk nggak sadar gitu bu. So itulah kenapa suffering call us back home. Penderitaan itu memanggil kita pulang anyway. Jadi jangan melihat suffering hal yang buruk, bukan. Itu adalah pintu gerbang untuk kamu pulang ke sejatimu gitu. Nah kita nyebutnya masalah. Jadi nggak mau nyelesain, menghindari. Padahal di balik masalah pintu pencerahan sebenarnya. Oke. Sekarang saya tanya, hidup ada ujian nggak bu? Ada. Berarti kalau udah ngerti gini yang ngasih ujian siapa? Ya awas nyalahin Tuhan mulu nih, Allah gitu. Dikit-dikit Allah gitu. Nah Tuhan mah ngapain ngasih ujian buat kita? Orang dia udah maha tahu kok, betul nggak? Iya. Masa sih Tuhan, nih coba diuji, bisa nggak ya? Bisa. Masa gitu bu? Dosen. Makanya konteksnya semua kembali kepada konsekuensi. Make sense nggak nih? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, mau nanti ngomongin sholat kayak ain kayak musik kayak terserahlah konteksnya, semua mengerucut ke sini nih, the soul atau jiwa. Dan semuanya itu information ya. Iya. Ibu ingat nggak sifat jiwa kita apa? Satu, jiwa kita tukang merekam. Direkam semuanya. Ngelihat ini, rekam. Betul nggak? Numpuk nggak rekaman di jiwa kita? Iya. Suatu saat nanti muncul, jadi memori. Ingat, rekaman dan kenyataan dua hal yang berbeda. Jadi ingat, sifat jiwa apa? Ini yang kedua yang perlu sangat nggak boleh dilupain. Kita, jiwa kita, tukang ngarang, bu, udah gitu aja. Tukang apa? Sok, ibu ngerasa nggak dirinya tukang ngarang?
Iya kan? Begitu ada gini, kayaknya ini nanti ini udah tuh dikarang. Abis gitu bete. Bete sama apa? Bete sama karangannya sendiri. Wah ini nggak pernah beres-beres nih ngarang nih. Terus. Untung kita dikasih tidur Bu. Kalau nggak tidur ngarang tiap jam. Cuman waktu tidur kita nggak ngarang gitu kira-kira. Nah itulah kenapa perlu menyadari yang kita karang itu kira-kira kenyataan atau tidak gitu. Itulah yang disebut kesadaran. Oke Bu? Sip? Ada dulu pertanyaan nggak? Ini baru kita mau mulai si sound healingnya habis ini. Nggak ada ya? Udah ya? Babi, anjing, aman ya? Udah ya? Udah nggak usah dipertanyain lagi lah. Pusing. Nah, sekarang kita mau latihan gimana jiwanya tenang. Berarti kalau mau dari apa yang saya paparkan gini, ketenangan jiwa dimulai dari apa Bu? Menurunkan tingkat noise atau tingkat hal yang mengganggu dari informasi luar gitu kira-kira. Kalau ibu punya TWS ada yang disebut noise cancellation, noise-nya diturunin supaya nggak terlalu banyak dengerin sesuatu yang di luar. Nah, jiwa ini nanti berkaitan sama otak salah satunya karena di situ ada pikiran. Otak kita itu punya gelombang, Bu. Gelombang sibuk namanya beta. Ini Ibu lagi beta nih sekarang. Mikir, wah, dah. Tapi kalau mau menyentuh kepada gelombang ilahiyah, nggak bisa ada di beta, nggak mungkin. Kalau pakai bahasa perspektifnya Sufism, beta ini disebut amarah. Pernah dengar nggak? Amarah, lawama, mulhama gitu-gitu pernah dengar ya? Pasti kita udah pernah bahas Bu. Nah. Maka mau nggak mau suka nggak suka, at least turun di alfa, nanti masuk ke theta namanya. Dan gelombang yang paling smooth dan tenang namanya delta. Nah, penurunan dari beta menuju ke bawah, level paling bawah disebut khusyuk namanya. Dalam bahasa khusyuk sekarang bahasa universalnya dari level yang paling sibuk ke level yang paling rendah itu namanya meditatif. Maka state disebut meditatif, maka latihannya disebut meditasi. Meditate. Ibu-ibu kalau zumba, line dance lagi ngomongin tubuh, otot. Tapi saat ibu-ibu meditasi itu adalah mental gym. Ibu-ibu jarang meditasi, jarang menghening, pasti lebih susah memaafkan, lebih susah menerima kenyataan, fix. Kenapa? Karena mentalnya nggak terlatih. Karena saat kita ada di level ini, kita lagi switching dari habits lama menuju habits baru gitu. Makanya sholat diulang-ulang nggak Bu? Itu perlu repetisi. Kenapa perlu repetisi coba? Untuk membuat kebiasaan kita saat ini seumur hidup kita melakukannya. Berarti kalau mau merubah perlu repetisi nggak kira-kira? Itulah kenapa sholat juga disebut repetisi. Maka sholat itu super meditasi sih sebenarnya. Coba kebayang nggak Bu kerennya di tradisi Islam? Pertama azan, reminder nggak? Yes, abis azan wudu, abis wudu qomat dulu, reminder lagi, abis qomat sholat, abis sholat zikir. Coba layernya banyak banget nggak? Azan 1, wudu 2, qomat 3, sholat 5 loh. Selesai sholat masih ngomongin orang, buset dah Bu, ini yang 5 kemana aja nih gitu. Berarti nggak ngaruh gitu. Betul nggak? Padahal sistemnya keren nggak? Banget. Cuman ya gitu tadi lah. Kita makainya cuman hanya konteks yang namanya ritual gitu. Oke? Nah, di sisa waktu ini, kayak mau udahan aja ya, mau mati ya. Di sampai selesai ini, kita mau latihan jiwa. Boleh nggak Bu? Oke. Gimana train our soul? Gimana cara train our soul?
kita akan belajar untuk masuk ke ranah meditatif. At least kita akan pindah dari beta ke alfa, alfa ke theta, karena delta itu tidur. Jadi kalau saya bikin kelas meditasi, ada yang khusyuk banget meditasinya Bu, tapi lama-lama bunyi. Wah, ini di sini nih, bablas dia gitu. Itu namanya bobo ya gitu. Nah, orang waktu meditasi ngantuk pengen tidur, berarti kualitas tidurnya nggak bagus. Jadi ibu-ibu ingat ya, tubuh fisik dan jiwa itu correlated banget. Jadi once ibu-ibu jiwanya pengen lebih tenang, satu, jaga asupan makanan, itu nomor satu. Dua, boboknya berkualitas, itu nomor dua. Yang ketiga, exercise. Oh, ibu jarang exercise, oh udahlah ini acak-acakan aja udah. Exercise meditation. Olahraga gitu maksudnya. Nah, gerak gitu. Makanya Bu, kalau ibu lagi emosi, lagi marah, lagi bete, lagi kesel, kuncinya satu, gerak. Dah. Mau zumba ke, line dance, terserah. Yang penting gerak. Kenapa? Once gerak, dia nggak ketutup gini gitu. Dia memecah lagi gitu. Makanya setiap ritual ada gerakannya nggak kira-kira? Iya. Ibu mau belajar dari tradisi manapun, ada pasti gerakan-gerakan ritualnya. Kenapa? Karena kalau tubuh nggak gerak, emotionnya not good. Oke? Berarti kalau ada yang lagi emosi banget terus menghentakkan entah meja, entah orang, entah apa, itu dia lagi nurunin sebenarnya. Betul. Jadi, cuman nuruninnya ke tempat yang kurang oke. iya. Nah, jadi kalau ibu ngelihat orang begitu ngelihat kita dia langsung lari kabur, jangan-jangan kita bikin emosi dia gitu Bu kira-kira ya. Ngelihat lu kayak pengen kabur gitu misalnya. Pengen ngeremus. Makanya Bu, emosi tadi marah benci energi bukan? Iya. Bisa kita pakai ke hal yang bermanfaat nggak? Nah itu yang penting. Pemilihan kita untuk mau apa itu wilayah kesadaran. Ibu tahu Taylor Swift nggak? Tahu? Tahu dia putus berkali-kali, tapi tiap putus bikin lagu, laku, kaya. Ini udah putus ngelempar piring lagi, pacar hilang, piring hilang, repot gitu, sayang. Gitu, ya, dapat ya? Oke? Dah ya, supaya nggak terlalu banyak mikir. Nah, gini Bu. Pertama, untuk jiwanya bisa tenang, tubuh nggak boleh banyak gerak-gerak. Berarti tubuhnya harus stay. Berarti kalau tubuh stay, perlu duduk yang nyaman. Sok ibu duduk nyaman dulu. Mau nyender boleh, mau gerebah kakinya lurusin boleh, mau sila boleh. Pokoknya ibu nyaman yang kira-kira dalam waktu 10 menit kita nggak akan berubah-berubah gitu. Ya, yang pakai kacamata lepas aja. Lepas. Pokoknya sebisa mungkin. Ibu pernah dengar ilmu fikih ya, kalau sholat nggak boleh lebih dari gerakan 3 kali, pernah? Ya supaya tetap stay gitu. Kan bukan kalau adanya mau satu, set, aduh 2 lagi nih, aduh nggak kan nggak gitu gitu. Bukan itu poinnya. Tapi supaya kitanya stay in a moment. Oke? Nah, yang kedua, kalau nanti di surat 16 ayat 78 tuh ada kalimat gini Bu. Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati akal pikiran. Jadi trigger yang paling kuat, Quran ngasih informasi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Kalau penglihatan, gampang Bu untuk nutupnya. Merem. Nah, yang susah itu pendengaran. Kenapa? Karena 0,5 nanosecond begitu ibu-ibu dengar sesuatu, ibu langsung memaknai sesuatu. Betul? Begitu dengar, langsung dengar, gitu nggak kira-kira? Berarti kita perlu mendengar yang sulit dimaknai, betul nggak? Makanya saya bawa singing bowl namanya. Contoh nih, saya ngomong, ibu-ibu takwa adalah jangan pelit. Masuk kepikiran nggak kira-kira? Nah, karena ibu ngerti apa yang saya omongin, betul? Tapi saat ibu mendengar ini nih, gak ada yang perlu kita maknai. Betul? Dan feel calm, relax, dan kita hanya belajar mendengarkan apa yang pendengaran kita mau. Oke ya?
Jadi matanya boleh. Oh ya, sebelum ke situ, Bu, kita nyender tapi nggak males, tegak tapi nggak mau maksa. Jadi jangan gini, Bu, tapi tetap straight tapi enak. Dan kepalanya jangan terlalu tunduk, jangan terlalu gini, eye level. Supaya apa? Supaya nanti tulang punggung dari mulai ubun-ubun ke bawahnya tuh straight, lurus gitu. Karena nanti reservoir energi ada di belakang kita. Oke ya? Nah sekarang matanya mulai boleh dipejamkan, santai, relax. Relax ya Bu, relax saja. Dipejamkan, santai dan relax. Tahap pertama memindahkan dari beta ke alfa, alfa ke theta adalah sekarang ibu-ibu tolong tarik nafas lebih dalam, pindahkan nafasnya ke manual. Kita tarik manual nih, tarik silakan. Sampai mentok. Dan itu semuanya pasti beda-beda. Ibu tahan beberapa saat dan buang juga sampai mentok, silakan. Jadi tarik perlahan, mentok, buang perlahan. Dengan membuat nafas kita lebih lambat, kita sedang memberikan sinyal ke tubuh kita bahwa aku lagi oke. Tubuh akan berpindah dari mode fight or flight menuju kepada repair and growth, dan semua hormonalnya, stres, kortisol itu akan menurun dan kita akan jauh lebih rileks. Oke, tarik lagi perlahan, santai dan rileks. Dibuang perlahan-lahan. Santai aja. Nice. Oke. Kalau pikiran yang lewat, balikin lagi ke nafasmu. Nah, sekarang biarkan nafasnya otomatis. Dah, ibu-ibu gak usah sibuk narik. Buang nafas gak usah. Santai aja. Sekarang tugas ibu-ibu adalah hanya menyaksikan nafas, dan saat nafasnya ditarik, rasakanlah kegembiraan penuh syukur dan terima kasih. Silakan. Begitu nafasnya keluar, lepaskan apa yang dirasa berat. Begitu narik lagi, happy gitu. Rasakan bersyukur, ini masih nafas. Dan begitu yang keluar, apa yang dirasa berat, lepasin aja. Yang masih mengganggu, yang masih berat, yang lagi gak enak, gak nyaman, ngeganjel, lepasin sama nafas yang keluar. Ayo silakan. Begitu tarik, happy, gitu syukur, terima kasih. Oke, sekarang ucapan-ucapan saya tadi masih memungkinkan untuk ibu-ibu pikirkan, untuk menggetarkan analisa. Sekarang kita lepaskan semua analisa dan hanya mendengarkan suara ini tanpa penilaian dan hanya mendengarkan.
santai dan rileks, membiarkan semuanya hadir utuh di sini saat ini. Dan saat pikiran mengajak ke masa depan, kembalilah ke nafas. Saat pikiran menarik ke masa lalu, kembalilah ke nafas, santai dan rileks. Rileks, lepas. Lepas lagi. Santai dan rileks. Wahai para jiwa, istirahatlah sejenak. Istirahatlah dari kecemasan, ketakutan, khawatir. Istirahatlah. Hanya hadirkan diri di sini saat ini untuk hanya menikmati momen ini, tidak di masa depan dan di masa lalu. Santai dan rileks. Dan membiarkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah, kasih sayang semesta untuk membersihkan semua energi di dalam diri kita. Dan kita hanya memasrahkan, melepaskan apa yang masih ditolak, apa yang masih dibenci. Untuk per saat ini, terima semua apa yang terjadi. Untuk memaafkan semua apa yang belum dimaafkan. Dan hanya berterima kasih kepada siapapun yang membawa kita kepada penderitaan, kebencian, amarah. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada siapapun yang masih kita tidak suka, tidak nyaman. Terima kasih. Dan terima kasihlah kepada semua trauma dan memori yang kita tidak nyaman dan tidak suka. Terima kasih. Terima kasih. Santai dan rileks. Untuk mengizinkan jiwanya istirahat. Untuk mengakui
dijauhi dari semua kelelahan-kelelahan ini. Semua menggapai dan mencapai. Istirahatlah. Istirahatlah. Santai dan rileks. Dan tidak tergesa-gesa, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Mari kita usap wajah kita penuh dengan welas asih, dan kita buka matanya perlahan-lahan. Dan boleh untuk memeluk dan berterima kasih dan bermaafan dengan teman sebelahnya. Untuk say thanks, say sorry, forgiveness. Terima kasih. Kita akan dalami lagi di pertemuan yang akan datang. Ibu-ibu kalau boleh saya kasih PR, ibu-ibu take a me time, 2 menit, 3 menit, mau habis bangun bobo, mau bobo, ibu ada diam sebentar kayak tadi, just relaxing the moment, beberapa menit aja. Dan itu akan sangat membantu untuk kita tidak tertrigger dengan faktor eksternal. Dan dampak ini akan terasa kalau latihannya emang kira-kira paling sebentar 1 bulan. Gitu. Jadi jangan komplain kalau baru seminggu, kok nggak kerasa ya, jangan dulu komplain ya. Latihannya belum lama gitu. Oke, selamat berlatih. Kita akan lanjut ke sound healing kedua di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti pertemuan kedua mungkin ngomong-ngomongnya 10% aja. Karena 90% kita regulating our energy. Dan yang paling pasti ibu-ibu, latihan. Karena kata kuncinya hanya dilatih. Hatur nuhun, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mita. Mangga Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Saya tertidur tadi, Kang. Benar-benar tertidur yang very deep sleep. Sampai bisa merasakan getaran kaki ya. Kaget gitu saya, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Insya Allah next kita belajar untuk healing, jadi harus dimantapkan lagi. Cuman ya lah harus latihan juga di rumah masing-masing, seperti yang dikatakan Kang Abu tadi. Ya demikian kajian anggur untuk hari ini. Bila mana nanti next month itu kita di tanggal 3 ya Kang ya. Di tanggal 3 silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, dan plus kita mau healing kelas gitu ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya, dan insya Allah kita selamat sampai rumah masing-masing, amin. Dan sekarang kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.